أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan, baik nikmat yang terlihat maupun nikmat yang tidak terlihat. Semua itu adalah nikmat yang harus senantiasa kita syukuri bersama, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang pandai bersyukur kepadanya. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam pada zaman yang penuh kezaliman menuju zaman yang penuh dengan keadilan dan keberkahan Islam. Ketiga kalinya di sini khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, karena sebaik-baik bekal kita kelak menuju Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah SAW untuk menyampaikan nasihat. Nasihat tersebut termaktub dalam riwayat Al-Hakim nomor 7921 At-Tirmidzi dengan sedikit perbedaan redaksi yang berbunyi: Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit, fa'alam ma syi'ta fa innaka majzi bihi, wahmib man sita fa innaka mufarriqu, wa'alam anna sarafal mu'mini qiyamul layl wa izzahu istighna'u 'anin nas. Yang artinya, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu tapi ingat engkau akan mati. Yang kedua, berbuatlah sesukamu tapi ingat engkau akan diberi balasan karenanya. Yang ketiga, cintailah sesiapa pun yang engkau suka tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya ia pada malam hari melaksanakan sholat malam, dan kehormatannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Nasihat mulia ini mulanya diperuntukkan kepada Rasulullah SAW, namun karena lafalnya mengandung makna umum, maka nasihat ini pun berlaku untuk seluruh umat Islam. Hal ini selaras dengan kaidah yang disebutkan oleh para ahli uslul yang berbunyi, pelajaran yang diambil adalah dengan keutamaan lafaznya, bukan dengan kekhususan sebabnya. Wasiat Malaikat Jibril. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat Malaikat Jibril kepada Rasulullah tersebut mengandung 5 poin penting yang patut untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, hiduplah sesukamu tapi ingat engkau akan mati. Poin nasihat yang pertama ini merupakan sindiran sekaligus peringatan kepada bahwa kematian itu pasti. Setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kematian sendiri merupakan nasihat tanpa perlu kata-kata. Demikian karena apabila seorang mendapat kabar kematian orang ia cintai, maka kematian tersebut sudah cukup menjadikannya bersedih, menangis, dan mengenang segala yang pernah dilakukannya bersama. Maka marilah kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, berbuatlah sesukamu, tapi ingat engkau akan diberi balasan karenanya. Poin nasihat kedua ini merupakan pengingat bahwa setiap amalan baik kecil maupun besar akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadilan Allah Ta'ala, sehingga jika ada seseorang yang berbuat salah kemudian ia selamat dari pengadilan dunia, maka ia tidak akan selamat dari pengadilan akhirat. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan kita, walaupun perbuatan tersebut tidak dianggap di dunia, maka pasti ia pun akan mendapat balasan di akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Zazilah ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, cintailah siapapun, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Poin nasihat ketiga ini mengingatkan kepada kita agar mencintai segala hal di dunia ini secara sewajarnya saja, dan tidak melebihi cinta kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Terkait hal ini, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubballah." Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Untuk itulah Rasulullah mengingatkan untuk mencintai dan membenci sesuai porsinya, karena bisa jadi orang yang dicintai menjadi musuhnya pada suatu hari nanti. Juga sebaliknya, orang yang dibenci pun bisa menjadi suatu saat menjadi orang yang dicintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis At-Tirmidzi yang artinya, cintailah orang yang engkau cintai sekedarnya saja, karena boleh jadi kelak engkau akan membencinya. Bencilah orang yang engkau benci juga sekedarnya saja, karena boleh jadi kelak akan menjadi orang yang engkau cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, kemuliaan seorang mukmin adalah sholat malamnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin nasihat keempat ini menegaskan kepada kita bahwa sholat malam memiliki keutamaan yang amat besar. Demikian itu karena sholat malam lebih dekat dengan keikhlasan, di mana seorang hamba menyisihkan waktu untuk istirahatnya, untuk berdekat diri dengan Rabb-nya tanpa diketahui manusia lain. Untuk itu, sholat malam merupakan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu hingga sekarang. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaknya kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah hidangan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan sesungguhnya sholat malam mendekatkan kepada Allah, menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, serta menolak penyakit dari badan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasihat yang kelima, kehormatannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Poin nasihat terakhir ini menekankan kepada kita bahwa merasa cukup dari manusia merupakan kemuliaan dan keperkasaan dalam Islam. Demikian itu karena kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa memberi, bukan meminta-minta kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah tangan di atas, yaitu orang yang memberi infak, sedangkan yang tangan di bawah yaitu orang yang meminta-minta. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Demikianlah khutbah Jumat 5 wasiat malaikat Jibril kepada kita semua, yang meliputi nasihat akan kematian, amal perbuatan, penciptaan manusia, sholat malam, dan merasa cukup dari manusia. Semoga kita semua senantiasa Allah mudahkan dalam mengingat dan mengerjakan kelima poin nasihat tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahul aliyyil azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syarka wal musyrikin wa dhammar a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim wadhkurullahal 'azimal jaliyya yadhkurkum wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.